Saya mengucapkan Gongxi Fancai, Qingnian Kuai buat Shirley. Semoga kita selalu diberkati di tahun baru Imlek ini, semakin diberikan sukacita dan kesejahteraan di dalam keluarga kita. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu Tuhan atas segala kasih-Mu, atas segala kemurahan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada saat ini Tuhan di tengah-tengah keluarga besar kami Gereja Pantekosta Immanuel ini Tuhan, bersatu hati berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam perayaan Imlek tahun ini ya Bapa. Berkatilah setiap kami Tuhan, agar kami mempersiapkan diri kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan, agar kami juga merasakan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang bertahta, Tuhan yang beracara di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur bagi-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Setiap waktu hanya Kau
ini adik-adik kita yang sudah berlatih selama beberapa minggu, tetapi dari Tiongkok ya. Cuma beberapa kali latihan, tapi mereka sudah memberikan yang terbaik, mau mempersembahkan ujian yang terbaik untuk Tuhan dan untuk mama bapak yang hadir di tempat ini. Dilatih
di tahun 2026 ini juga Tuhan akan selalu menyertai kita di sepanjang hidup kita. Dalam
kami. Walaupun terkadang sulit untuk kami lakukan Tuhan, ajar hati kami ini Tuhan dilembutkan supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, bukan karena berapa lamanya kami mengenal Engkau, tetapi bagaimana kami mentaati kebenaran firman-Mu. Itulah yang Tuhan cari di hati kami saat pagi hari ini. Adakah iman di tempat ini? Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat kekuatan berkat setiap jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap solusi yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk setiap jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami terhimpit, ketika kami terjepit Tuhan oleh pergumulan masalah kami, bahkan berkali-kali Tuhan sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat pagi hari ini kami boleh merayakan tahun baru Imlek, di mana kami bersukacita bersama dengan keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat sukacita kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami hendak menenangkan diri kami, hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami hendak berfokus kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami memiliki hati dan telinga seorang murid. Terima kasih Bapa, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, kekuatan, urapan, kuasa Roh Kudus-Mu menaungi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Fungsi Facai Simian Kuala Banserui. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat tahun baru kepada kita, baik yang merayakan maupun tidak. Saya ucapkan ya. Kita punya tema keluarga diberkati, iman diteguhkan, yang terambil di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 15. Sudah mendapat? Yosua 24 ayat 15. Sudah mendapat Bapak Ibu Saudara? Mari kita baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negeri yang kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah di dalam Yosua 24 ini terjadi di akhir hidup Yosua. Ia adalah pemimpin besar yang menggantikan Musa dan telah membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Di usianya yang lanjut, ia mengumpulkan seluruh suku Israel di Sikem dan untuk membuat sebuah perjanjian pembaharuan dengan Allah.
Yosua ini memberikan sebuah pilihan yang tegas. Di sini dikatakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ini perkataan Yosua kepada bangsa Israel. Karena banyak pertentangan, banyak ilah-ilah, dewa-dewa. Ya. Jadi Yosua memberikan sebuah pilihan yang tegas. Pilihlah pada hari ini. Ini adalah seruan untuk mengambil sebuah keputusan yang konkret. Di tengah dunia yang menawarkan banyak sekali pilihan, entah itu kesenangan, kesuksesan, hobi, kenikmatan, atau tradisi di masa lalu, Yosua menantang umat untuk menentukan sikap. Demikian juga di dalam umat Gereja Pantekosta Immanuel saat ini. Saya sebagai pemimpin umat di tempat ini menantang setiap jemaat. Kita harus punya pilihan. Kita tidak bisa memilih dua. Pasti kita harus punya pilihan satu. Pilihlah pada hari ini, di mana setiap hari Minggu kita memilih bagaimana hidup kita. Apakah tidur, malas-malasan, bersenang-senang? Secara tegas Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua selain daripada dia menjadi seorang pemimpin sebuah bangsa, dia juga menjadi seorang pemimpin dalam keluarganya. Jadi para bapak-bapak, engkaulah yang harus memimpin keluargamu. Kemana keluargamu engkau pimpin, engkau bawa? Apakah takut kepada Tuhan atau takut kepada yang lain? Dia memberikan sebuah keteladanan dengan sebuah deklarasi keluarganya yang legendaris. Tetapi aku dan seisi rumahku. Ini dengan tegas dia katakan, bukan kalau, jika. Dia mengatakan dengan tegas. Kita harus memilih dengan tegas. Tidak bisa abu-abu, Bapak Ibu Saudara. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu bukan soal kita cuma datang duduk di gereja, Bapak Ibu Saudara. Dan ayat ini kita belajar bahwa keluarga yang diberkati Tuhan dimulai dari keputusan seorang imam yang memiliki iman yang teguh. Seorang imam itu diperakasai oleh seorang kepala keluarga, seorang bapak, seorang suami. Oleh karena itu, hai bapak-bapak, hai para suami, engkau harus membawa keluargamu. Pilihlah kemana keluargamu engkau akan bawa. Baik istri, baik anak-anakmu, selama mereka masih dalam genggamanmu, itu ada di dalam otoritas kuasamu. Seorang bapak tidak bisa diatur-atur ataupun ditaklukkan oleh siapapun karena dia seorang kepala. Apalagi soal pilihan kemana kita akan membawa keluarga. Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku. Di situ menggambarkan keputusan yang teguh. Dia teguh, tidak abu-abu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Para bapak-bapak, para suami, seorang bapak harus memiliki keteladanan dalam imannya yang akan membawa keluarga. Bagaimana keluarga ini akan diberkati?
turunnya dari atas kepala, dari kepala turun ke janggut. Kalau seorang kepala keluarga tidak takut akan Tuhan, bagaimana yang di bawah? Mari kita merefleksikan bagaimana keluarga kita. Itu tergantung dari bapaknya. Walaupun seorang istri biasanya yang memegang bendahara, yoga, tapi bukan itu yang menentukan, Bapak Ibu Saudara. Berkat itu tercurah dari atas kepala. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan karena ada seorang yang hidupnya takut akan Tuhan. Amin. Ini harus dipegang prinsipnya. Seorang kepala keluarga yang hidupnya takut akan Tuhan, itulah akan membawa berkat kepada istri, anak-anaknya. Yang kedua, keluarga yang diberkati Tuhan ada 3 pilar. Yang pertama, keputusan kolektif. Aku dan seisi rumahku. Yosua tidak hanya memutuskan untuk dirinya sendiri, tetapi dia berbicara atas nama keluarganya. Ini menunjukkan bahwa iman di dalam keluarga bukan urusan pribadi saja. Iman di dalam keluarga adalah keputusan bersama. Tanggung jawab kepala keluarga sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai orang tua. Kita dipanggil untuk menjadi seorang imam dalam keluarga, bukan hanya untuk menyediakan kebutuhan anak-anak kita, cukup sekolah, cukup berpakaian, tetapi juga menjadi pemimpin dalam penyembahan kepada Tuhan. Kesatuan visi. Berkat Tuhan mengalir dengan deras ketika satu keluarga memiliki visi yang sama, yaitu hidup takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang benar. Tidak ada lagi urusan pribadi masing-masing. Ada komitmen bersama untuk mencari Tuhan. Kalau ada yang tidak benar dalam sebuah keluarga, seorang kepala keluarga harus berbicara, harus dengan tegas, harus. Itu adalah sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada seorang kepala keluarga. Ini tidak berbicara hanya kepada suami, tapi bagi seorang istri mungkin hidupnya janda, dia punya sebuah tugas, kepercayaan yang lebih. Dia menjadi seorang kepala keluarga. Ada komitmen bersama untuk mencari Tuhan yang benar. Yang kedua, beribadah kepada Tuhan. Frasa beribadah di dalam bahasa Ibrani ini mengandung arti mengabdi, bekerja untuk menyembah. Penyembahan itu secara totaliti. Bapak Ibu Saudara pernah ke perempatan yang ada pengamennya? Pernah? Apakah seorang penyembah itu sama dengan orang yang nyanyi di ngamen-ngamen itu? Buktikan bahwa penyembahan berbeda dengan seorang pengamen di sana. Kita tidak sekedar menyanyi, mengeluarkan kata-kata di mulut saja. Saya pernah ada di sebuah tempat, kemudian ada seorang pengamen datang, kemudian itu terlintas Bapak Saudara. Apa bedanya? Saya bilang, saya kasih kamu uang
Tapi kamu bisa nggak nyanyi lagu rohani, lagu gereja, apa saja yang kamu bisa? Saya nggak tahu keyakinan dia apa, karena bukan yang saya kasih bukan 1000 2000. Saya kasih tantangan demikian, challenge. Saya kasih challenge. Bisa bu, ya udah kamu nyanyi. Terus kemudian di mana dia menyanyi, dia nyanyikan janjimu seperti fajar. Saya merenung, iya ya, kalau aku menyanyi seperti dia, apa bedanya aku dengan dia? Oh dia ini sama. Kalau kita menyanyi tanpa dengan hati kita menyembah kepada Tuhan, apa bedanya kita dengan dia? Ini menjadi perenungan buat kita semua. Biarlah setiap kita menyanyi, memuji Tuhan, menyembah, itu dari dasar hati kita yang paling dalam. Karena yang kita tujukan itu kepada Tuhan. Tuhan melihat dari sorga, amin. Setiap puji-pujian kita Tuhan melihat dari sorga, amin. Amin. Jangan ada yang tidur pagi ini ya. Beribadah itu bekerja, mengabdi. Apakah dengan sungguh-sungguh sudahkah kita beribadah kepada Tuhan? Bukan sekedar ritual, kebiasaan, kewajiban, karena sungkan ambil Pak Gatot, Bu Gatot, karena sungkan, karena bugem. Bukan keraguan-raguan, tetapi keluarga yang menjadikan Tuhan pusat dari setiap aktivitas, dari cara kita berbicara, dari kita cara mengelola keuangan kita, cara mendidik anak-anak kita, cara kita menyelesaikan dalam masalah-masalah kita. Inilah penyembahan kita yang terdalam kepada Tuhan. Iman yang diteguhkan ketika sebuah keluarga secara konsisten beribadah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Iman yang sudah teruji, tetapi juga diteguhkan. Iman itu diuji ketika ada pergumulan, ada masalah. Amin. Seorang bisa dikatakan dia sebagai sarjana, master, dia harus mendapatkan ujian yang cukup berat yang dia harus lalui. Oleh karena itu tidak cuma topinya dipindah, talinya toh, tidak. Harus dia lewati ujian demi ujian, tantangan demi tantangan, tetesan air mata dia harus mencurahkan segenap tenaga pikirannya. Bahkan mungkin dia harus mengorbankan waktu tidurnya, waktu makannya, waktu senang-senangnya. Demikian juga di dalam iman kita kepada Tuhan. Kalau iman kita mau diteguhkan, kita harus melewati dalam pergumulan. Walaupun gunung itu tidak berpindah, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Percaya kita tidak goyah. Amin. Kita tetap memelihara iman kita. Kesetiaan kita tidak akan pernah luntur, karena apapun yang kita akan alami, walaupun lika-likunya banyak, sulit kita hadapi, tetapi percayalah, Tuhan sedang merendah dan menjawab doa-doa yang sedang kita kerjakan. Walaupun seolah-olah kita hendak berhenti berdoa, seolah-olah kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan belum jawab, Tuhan gak jawab, Tuhan gak dengar doaku. Tetapi dari tempat ini saya mohon Bapak Ibu Saudara, jangan engkau berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan kau berhenti berdoa. Jangan kau berhenti dengan apa yang telah kau kerjakan dengan baik. Kesetiaanmu lakukanlah, karena yang menilai semuanya adalah Tuhan, dan itu akan membuahkan hasilnya setelah kita finish dari dunia ini.
Yang ketiga, berkat itu mengikuti. Dampak dari pilihan yang tepat adalah berkat itu mengikuti. Teks ini berbicara secara eksplisit, ya. Teks ini tidak secara eksplisit menyebutkan berkat dalam ayat yang ke-15. Tetapi kalau melihat konteksnya dalam seluruh Alkitab dan kehidupan Yosua, kita tahu bahwa pilihan untuk beribadah kepada Tuhan membawa konsekuensi berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Ketaatan membawa damai sejahtera. Ketaatan membawa damai sejahtera. Keluarga yang memilih Tuhan akan memiliki fondasi yang kokoh. Itulah fondasi dasar yang kuat ketika kita bawa keluarga kita hidup takut akan Tuhan. Memilih Tuhan itulah yang terbaik. Memilihmu bagian yang terbaik. Ada lagunya itu, cuma aku belum hafal, makanya belum nyanyi itu. Mungkin ada badai masalah di dalam rumah tanggamu, tetapi rumah itu tidak akan roboh karena didirikan di atas batu karang yang teguh. Ada amin. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 25. Matius pasal yang ke-7 di situ ada dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Generasi di mana saat-saat ini Bapak Ibu Saudara pengennya semuanya instan, kepengen kopi, HP, ya enggak? 5 menit, 10 menit kopi datang, kepengen ayam geprek, HP, ya enggak? Ya. Sion mau nari Sion. Mau semuanya instan. Generasi ini dibentuk dengan semua yang instan. Kalau dengar firman Tuhan rotok suwe 10 menit, suwe ini sih pokoknya mulai panas. Lek iso khotbah online ae, lek iso kebaktian online ae. Mulai zaman corona ini, bagaimana rumah yang kita dirikan tanpa dasar yang kuat, tanpa batu yang kuat, pasti rumah itu segera roboh. Generasi yang ada setelah kita itu harus kita berikan iman yang kuat. Yosua terlalu peduli dengan seisi rumahnya. Yosua tidak hanya sekedar memimpin bangsa yang Tuhan percayakan kepadanya. Mungkin kita sebagai kepala keluarga, kita menjadi seorang direktur dalam sebuah perusahaan. Kita menjadi seorang yang sukses dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Kita menjadi manajer, menjadi seorang kepala cabang di sebuah perusahaan.
Kita menjadi seorang kepala gudang. Kita menjadi seorang yang sukses dalam pekerjaan kita. Tetapi kita lupa mempedulikan seisi rumah kita. Seisi rumah kita adalah tanggung jawab seorang kepala keluarga. Yosua sangat peduli kepada seisi rumah. Ketika seorang orang tua, yaitu kepala keluarga, berkomitmen, anak-anak akan melihat keteladanan itu, Bapak Ibu Saudara. Inilah cara yang paling efektif untuk meneguhkan iman dari generasi setelah kita. Anak-anak membawa warisan apa dari kita? Lek hartamu 5M, entek apa enggak? Lur, entek enggak? Entek, gelis, cepat. Tidak ada yang awet di dalam dunia ini. Hartamu bergelimang seperti apapun akan habis. Kalau iman kita turunkan, legacy itu tidak akan pernah hilang. Legacy, warisan iman itu tidak akan pernah hilang. Anak cucu diberkati Tuhan. Haleluya. Bagaimana keluarga kita? Tergantung pengaplikasian dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara kita mewujudkan deklarasi yang telah Yosua katakan di dalam Yosua 24 ayat 15 ini? Di dalam rumah kita, itu tergantung setiap masing-masing kita setelah kita mendengar firman Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan, iman diteguhkan. Ini sudah menjadi perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buat komitmen bersama di dalam keluarga, berdiri menjadi seorang imam. Tanganmu terangkat kepada Tuhan, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan sebagai kepala keluarga. Yang Tuhan berikan itu adalah suami, istri sebagai penolong, istri sebagai penopang, juga hidup harus takut akan Tuhan, mensupport suaminya. Enggak cuma diberikan titip yo, mama aja ke gereja, aku di rumah, atau sebaliknya, papi aja yang ke gereja. Enggak, aku dan seisi rumah dulu. Suami, istri, dan anak. Bicarakan hal ini. Harus berbicara, Bapak Ibu Saudara, dari hati ke hati. Harus berbicara. Tentukan. Jangan sampai berhala zaman modern saat ini menghantui, menutupi mata rohani kita yang kita sendiri tidak kenali atau sadari, karena selama ini kita sudah tertidur karena aktivitas media sosial. Kita harus bangun, kita harus bergerak, kita harus lawan si iblis, supaya keluarga kita tidak dikuasai
oleh atmosfer yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tentukan tidak ada zaman sekarang itu yang semuanya lelet, ada. Semua dituntut cepat, kerja harus cepat, ya enggak? Semua harus cepat. Biarlah kehidupan keluarga kita, pribadi kita tidak dikuasai oleh hobi. Hobi ini juga adalah dewa, ilah lain di hadapan Tuhan itu tidak berkenan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Engkau punya keturunan demi keturunan, anak-anakmu. Anak-anakmu itu yang akan membawa dampaknya. Anak-anak kita bukan cuma hidup kita saja. Makanya Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku. Dia ingat akan keturunan-keturunannya. Dia akan membawa keturunan-keturunan ini. Keturunannya ini menjadi bangsa yang besar. Yosua hidup takut akan Tuhan. Oleh karena itu keturunan-keturunannya diberkati oleh Tuhan. Siapa yang di sini mau keluarganya diberkati Tuhan? Semua yang mengangkat Tuhan ini, mari kita hidup takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sediakan waktu khusus kepada Tuhan. Tidak perlu lama, seberapa kau bisa sediakan waktu, bukan sisakan waktu, sediakan waktu. 15-20 menit cukup, tidak perlu lama. Yang penting berdoa, baca firman. Kalau ada puji-pujian itu lebih bagus. Konsisten, jangan konkesuan. Beda ya, konsisten dengan konkesuan. Seorang kepala keluarga itu memegang peran teladan. Perkataan, perbuatan itu lebih keras daripada perkataan. Selagi engkau menjadi seorang laki-laki, belum ganti gender, tugasmu sampai akhir itu engkau harus punya teladan. Sebelum ganti rok, masih pakai celana, nah, engkau harus punya teladan. Ibu-ibu yang menjadi seorang janda, engkau punya anak-anak keturunan, engkau menjadi emak, menjadi nenek, menjadi bobo, menjadi nai-nai. Engkau juga punya keteladanan buat anak-anak, cucu-cucumu. Pastikan interaksi di dalam keluarga kita mencerminkan kasih Kristus. Keluarga sekecil apapun, kalau damai sejahtera, makanan sesederhana apapun, kalau semuanya punya kasih, damai sejahtera, memperhatikan satu dengan yang lain, Tuhan memberkati. Surga kecil di dalam keluarga kita itulah, datanglah kerajaanmu di bumi, di surga. Itu terjadi dalam keluarga kita, baik di keluarga rumah kita, di keluarga gereja kita juga. Amin. Keluarga-keluarga kecil yang dibawa oleh jemaat
setiap umat Tuhan, kita berkumpul bersama. Ini juga membawa atmosfer dalam keluarga gereja kita, Bapak Saudara. Masing-masing pastikan keluarga kita ini membawa surga-surga kecil. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dunia terus berubah. Banyak tawaran, banyak ilah-ilah dewa-dewa yang bermunculan yang menjanjikan kebahagiaan. Hari ini kita diperhadapkan pada pilihan yang sama seperti umat Israel yang dahulu. Apakah kita terus mau mengikuti arus dunia, atau kita berdiri tegak dan berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu sebuah komitmen, dan itu konsisten, tidak akan pernah berubah sampai akhir nafas hidup kita. Jika kita memilih Tuhan, maka kita telah memilih berkat yang sejati. Surga kecil Tuhan berikan dalam keluarga kita. Iman kita tidak akan goyah. Istri diberkati, anak-anak diberkati, karena kita berpegang kepada Tuhan dan janji Tuhan tidak pernah berubah. Keluarga kita akan menjadi saksi hidup tentang kebaikan dan kuasa Tuhan, sehingga banyak orang yang melihat dan menyaksikan Allah hidup di dalam keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya undang tim PAW untuk maju ke depan. Haleluya, Yesus. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua.
segenap hidup kami ya Tuhan, kami bawa hidup kami di altar-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami lalai akan tanggung jawab kami. Haleluya, haleluya. Ampuni kami ya Bapa, kalau seringkali kami hanya memikirkan duniawi kami saja. Kami tidak pernah memperhatikan iman anak-anak kami, iman istri kami, iman dalam seisi rumah tangga kami. Kami hanya memikirkan materi demi materi, bagaimana kami memenuhi nafkah buat keluarga kami. Memang itu yang Tuhan minta kepada kami, untuk bertanggung jawab, menafkahi. Tetapi lebih daripada itu Tuhan ingin supaya kami membawa hidup kami dan seisi rumah tangga kami mendekat kepada Allah yang benar. Haleluya, haleluya. Sehingga hidup kami ini, segenap hidup kami, segenap nafas kami, biarlah menjadi persembahan di bawah kaki-Mu Tuhan. Haleluya. Segala kebanggaan, segala kejayaan, segala keberhasilan, kesuksesan tidak ada artinya bila tidak ada Yesus dalam rumah tangga kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus, kami mohon Engkau hadir di dalam setiap hati kami Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan hidup kami. Haleluya, haleluya. Tolonglah kami Tuhan. Keselamatan keluarga kami adalah tanggung jawab kami. Anak-anak kami, cucu-cucu dan keturunan kami, itu adalah tanggung jawab kami. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Senang hidup, senang nafasku, jadi bersandar di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain
Inilah kami Tuhan, keluarga kami. Biarlah jadi persembahan di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami membawa hidup kami dan seisi rumah kami Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan, menjadi penyembahan yang hidup, yang berkenan, yang sungguh-sungguh suci dan mulia di hadapan Engkau ya Tuhan, hingga akhir nafas hidup kami di dunia ini sampai selesai. Haleluya, haleluya. Kiranya kekuatan Tuhan nyatakan untuk kami boleh pegang teguh iman kami dan seisi rumah kami Tuhan, menyembah kepada-Mu ya Bapa dengan segenap hidup, jiwa dan roh kami hanya takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami percaya firman-Mu telah menjadi rema atas kami, dan kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Ya, warta gereja persekutuan doa minggu ini mulai lagi ya, Maret libur dari angpau. Anak-anak dapat angpau banyak? Wow, enggak dapat banyak, dapat dari papa mama. Minta, Pak, Ma, angpau. Banyak gede-gede loh. Ya, jam 5 ya, persekutuan doa jam 5. Komisi dewasa hari Jumat jam 6. Ibadah minggu depan sudah Maret cepat sekali. Perjamuan suci jam 6.50 ya. Ibadah KWBKAG hari Senin tanggal 23 Februari besok. Besok jam 5 di GPDI Napiri, BR Supratman nomor 26. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Cuma diberikan kesempatan untuk menabur, untuk persembahan amplop sudah tersedia. Oh ya, ada satu hal yang mau saya sampaikan. Ini hal yang penting. Bapak Ibu Saudara, biasanya itu saya sama Ci Erna kadang itu kami tergerak gitu ya, kepengen jenguk jemaat yang lama nggak datang. Itu tiba-tiba gitu ya, tidak ada rencana dari sehari lalu atau seminggu lalu, tidak ada. Tiba-tiba ya hari itu juga ngomong, hari itu juga pengen berangkat, Bapak Ibu. Jadi apa yang Tuhan gerakkan di dalam hati itulah yang kami kerjakan. Jadi jangan
ada yang berpikiran negatif tentang saya mohon dengan kasih Kristus. Jadi jangan punya pikiran, oh buku ini gak ngejak-ngejak. Memang saya gak ngajak-ngajak, dan itu mendadak ya. Mak kebuntut tiba-tiba kepengen misalnya kemana, ya saat itu juga berangkat gitu loh. Ya paling yang tak colek-colek itu ya yang tim impact gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan punya pikiran yang macam-macam. Habis dengar, oh bukan kemarin aku gak dikunjungi, bukan, jangan, ya, jangan. Jadi itu memang tiba-tiba sudah nggak tahu, pokoknya begitulah, gitu ya. Ya. Terus mengingatkan buat yang pulang ketinggalan kari di gereja. Biasanya itu guru-guru GSM ya, GSM. Jadi kejadiannya itu AC gereja masih nyala sampai hari Kamis minggu kemarin. Itu Bu Rini yang tahu. Ya Bu Rini, ya sama Lini. Jadi tolong diperhatikan yang terakhir pulang. Kemarin minggu lalu itu saya pergi sama Cik Erna, tuh ya. Jadi ya tolong diperhatikan lampunya, AC-nya, speakernya, listrik-listriknya tolong diperhatikan ya. Dan Bapak Ibu Saudara, ini pergumulan kami. Saya men-share kepada kita semua, AC musik itu sudah mulai rewel, kadang hidup kadang enggak. Ya Pak Andika, ini nyala apa mati? Nyala, puji Tuhan nyala. Beberapa minggu yang lalu itu mati bolak-balik. Uangnya Sampras itu sudah mepet. Jadi ada dua hal yang mau dikerjakan, ganti AC sama masang plakat gereja. Plakat gereja itu kan belum ada, tapi sudah ada plakatnya, belum terpasang. Kalau menurut hitungan, kalau nggak salah pemasangannya berapa? Vika, ya Pak? Hah? Sekitar 3 juta, Bapak Ibu Saudara, untuk pemasangan plakat gereja. Itu kan ada di gerbang kita itu kan, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, kan ada besi hitam gitu loh. Itu bukan cantik-cantikan, tapi untuk tempat plakat gereja kita. Ya Bapak Ibu Saudara, bantu dalam doa. Mungkin ada yang kelebihan dana, silakan. Ini untuk nyumbang AC, ini untuk nyumbang plakat, silakan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau Bapak Ibu Saudara tergerak, silakan memberikan untuk Tuhan, bukan untuk saya. Ya, Tuhan memberkati. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada sponsor yang sudah mensponsori jeruk, mensponsori apel, mensponsori apa namanya? Ya macam-macam lah. Banyak sponsor kita, luar biasa ya Immanuel. Terima kasih, Tuhan berkati buat para sponsor yang sudah mengulurkan tangannya. Tuhan yang akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda dalam kesehatan, keluarga, pekerjaannya semakin dilancarkan.
Amin. Kita akan memberikan persembahan. Ya, karena ada perayaan Imlek, silakan duduk dulu. Apa asalnya tidak mau dapet? Ya. Saya serahkan kepada tim panitia. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang apa ya? Ada yang kelihatan mencolok ya. Tapi lakukan kita satu-satu. Di depan Bapak Ibu ada pohon apel sama jeruk. Pada kesempatan ini kita bisa ngambil bareng-bareng Satu-satu ya. satu ya. Jadi kita mulai dari anak sekolah minggu supaya tidak terjadi huru hara. Oke, anak-anak sekolah minggu boleh maju duluan dibantuin Kak Ida. Gak boleh berebut ya adik. Semua kebagian. Siap, kalau sudah ada selesai,
bukan bagi-bagi angpau. Oh iya iya. Iya. Ada. Ya kami serahkan kembali kepada Bu Gembala. Ini angpaunya yang luar biasa. Bisa masuk Jatim Pak. Voucher ya. Voucher ini voucher. Ya, saya serahkan pada Bu Gem. Siap-siap menjawab pertanyaan dari Ibu Gembala kita ya. Ini dapat angpau loh. Adik-adik boleh jawab. Bapak Ibu semua siap ya? Ayo. Dingin kayak gitu dan ini rasanya ditinggal angpau. Voucher Jatim Pak akhir tahun safari. Lumayan lah buat beli KJBL. Cukup makan di BL cukup. Sip ini cukup siap-siap ini ya. Yang mau terima angpau, yang siap-siap jawab pertanyaannya dari Google. Iya. Pertanyaannya, dalam tradisi Imlek, amplop merah melambangkan berkat dan kebahagiaan. Bahagia, Bapak Ibu Saudara dapat amplop. Ada yang gak bahagia, kayak nampai. Menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 35, apa kata Yesus tentang, sebentar, yang menjawab angkat tangan dulu, nanti saya tunjuk, baru maju ke depan jawab ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, apa kata Yesus tentang memberi? 1, 2, 3, 4, 5. Angkat tangan. Loh. Enggak tahu lah. Ayo, saudara maju. Tuhan Yesus berkata kalau Anda lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oke. Masih ada 2 angpau lagi. Masih ada 3 angpau lagi. Ya, siap-siap. Jeruk mandarin dalam perayaan Imlek sering dikaitkan dengan kelimpahan dan kesejahteraan. Alkitab menyebutkan buah sebagai hasil dari hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sebutkan dan katakan apa yang ada di dalam ayat tersebut. Kitabnya dan bunyinya. 1, 2, 3, 4, 5. Pak Rudi, Silakan Kak. silakan maju ke depan. Oh, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak ada ketentuannya. Oke. Boleh Pak, boleh. Kenapa kok nggak boleh? Alasannya apa nggak boleh? Maju. Ayo cepat. Namanya buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bunyinya Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. oke. Selamat Pak Rudi. Gak ada fotonya.
Lainnya, ada fotonya. Tahu nggak? Satu lagi pertanyaannya kedua. Imlek identik dengan doa dan harapan. Ya, dalam Alkitab ada satu perintah yang disertai dengan janji umur panjang. Perintah apakah itu dan mengikat mana? Angkat tangan, maju ke depan, sebutkan. Mari coba maju ke depan. Silakan Bapak. 1 Tesalonika 5 ayat 17 tetaplah berdoa. Mohon maaf bila mohon maaf bila salah. Janji umur panjang. Udah bikin ayo. Tidak mau Bu, ayo. Ayo. Silakan. Hemi apa Bu Rini? Ya Allah. Hemi tadi yang dipanggil. Ayo Hemi. Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayah dan ibumu, supaya rambutmu dan ayah dan ibumu lakukan. Selamat Hemi. Tinggal satu. Satu lagi. Ini dia. Kan kita lihat tuh ada lampion-lampion. Lampion itu juga melambangkan terang dan harapan. Yesus berkata bahwa kita adalah terang dunia. Di manakah ayat tersebut? 1, 2, 3, 4, 5. Maju. Angkat tangan, saya tunjuk maju. Ayo. Silakan. Oh, ya. Iya, silakan maju. Maju. Tuh, Sion. Kitabnya dan ayatnya. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Mohon maaf, salah itu. Oke. Masih diberikan kesempatan? Ayo Daniel. Ayo. Kajian. Dari Matius 5 ayat 14, kamu adalah dunia kota-kota di atas gunung dan Matius berapa tadi? Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14. Ya. Demikianlah adalah terang bercahaya di depan Nah, supaya itu. orang melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Nah, tuh. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Ya. Ampunnya sudah terbanyak semua ya Allah. Selamat kepada para pemenang. Selamat ya. Ini buat happy-happyan. Jadi yang belum mendapat jangan berkecil hati. Tahun depan ya. Tahun lebih semangat lagi ya. Terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita.
sukacita berkat yang Tuhan sudah limpahkan pada kami pada hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani Engkau Tuhan. Segala jerih lelah mereka Tuhan yang perhitungkan, tiada jerih lelah yang sia-sia di hadapan Engkau Tuhan, yang sanggup mengembalikan dengan berlipat kali ganda apa yang mereka kerjakan dengan jerih lelah mereka Tuhan, apa yang mereka sudah taburkan untuk pekerjaan Engkau, mereka yang support untuk segala pelayanan pekerjaan Engkau di tempat ini Tuhan, yang mampu mengembalikan dengan berlipat kali ganda surga tercurah buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menyertai, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini tanpa terkecuali Tuhan. Setiap adik-adik kami dari sekolah minggu Yud maupun dewasa Tuhan, semuanya dalam anugerah pemeliharaan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nyatakan kasih-Mu Tuhan di dalam setiap pergumulan kami, kesehatan kami Tuhan. Berikan semangat yang baru, perbarui kami Tuhan. Mungkin kami ada yang lunglai, lelah, letih, lesu Tuhan. Tuhan kembalikan semangat kami, perbarui kami, hingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bergembira Tuhan pada pagi hari ini, kalau kami boleh memperingati hari Imlek Tuhan, di mana kami bersukacita bersama dengan keluarga kecil yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kiranya keluarga kecil ini Tuhan boleh dibawa semakin hari semakin dekat kepada-Mu ya Tuhan. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun Tuhan, iman kami semakin diteguhkan dan berkat Tuhan dicurahkan atas setiap kami. Bahkan anak-anak kami Tuhan, mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, hidup dapat akan Engkau. Istri dan suami Tuhan boleh mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Iman percaya kami semakin diteguhkan di hadapan Engkau. Tiada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Mungkin ada perkara-perkara yang sulit untuk kami lalui Tuhan. Ada masalah pergumulan apapun Tuhan, Tuhan yang menetapkan hati kami untuk tetap berpaut hati kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami tidak akan berpaling kepada ilah yang lain Tuhan. Kami memantapkan hati kami mau fokus hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup menyelesaikan bagi kami. Engkau yang akan berperan bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati para panitia yang sudah bekerja keras dalam menyelenggarakan acara tempat ini. Tuhan yang sanggup memberikan kemampuan, kekuatan kepada mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari angkatlah kedua tanganmu dan percaya Engkau terima berkat dari Allah Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya cinta kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menuntun mengarahkan kita kepada kehendak Allah di dalam segenap kehidupan kita. Berkat sukacitanya, kebajikan, damai sejahtera, berkat kekuatan serta iman dari Roh Kudus, mengaruniakan engkau dengan roh takut akan Allah, mencintai segala pekerjaan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan dengan tangan Tuhan buat berhasil. Kau akan menikmati kebaikan Tuhan dalam seluruh pekerjaanmu, kesehatanmu, rumah tanggamu, lumbu-lumbu akan diisi penuh dengan melimpah. Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Immanuel dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan amin.